saya Farroji sebagai pemateri yang kedua. Dan di sini kami ingin menjelaskan bagaimana cara menginstalasi Windows 10 menggunakan flash disk portable. Pastinya kami menggunakan flash disk dan itu laptop. Baiklah, saya Pasya sebagai pemateri pertama ingin menjelaskan pengertian dari sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak inti yang berfungsi sebagai penghubung antara perangkat keras hardware dan pengguna atau aplikasi pada sebuah komputer. Secara teknis, sistem operasi bertindak sebagai resource manager dan kontrol program. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nofin Nasution. Saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan bagaimana fungsi sistem operasi tersebut. Jadi fungsi sistem operasi itu adalah mengatur seluruh kerja komputer agar berjalan seefisien mungkin serta terorganisir dan aman. Secara teknis, fungsi OS dapat dijabarkan sebagai berikut, yaitu manajemen proses, dan yang kedua itu manajemen memori, yang ketiga manajemen file system, 4 manajemen perangkat keras, dan yang kelima manajemen penyimpanan, keenam keamanan proteksi, dan yang ketujuh adalah user interface, dan yang ke-8 yang terakhir adalah resource management. Assalamualaikum, nama saya Farroji. Saya di sini melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang cara instalasi Windows 10 menggunakan VirtualBox. Jadi sini saya ingin memberitahu bagaimana atau langkah-langkah apa saja yang diperlukan untuk menginstalasi Windows 10 menggunakan VirtualBox tersebut. Dan langsung saja kita melakukan tugasnya. Assalamualaikum. Oke, selanjutnya kita akan melakukan penginstalasi menggunakan aplikasi VirtualBox, yaitu instalasi Windows 10. Nah, selalu kita tekan aja new. Di sini ada file name-nya, kita buat Windows 10. Oke, baru ada foldernya. Foldernya ini kita buat sesuai dengan yang kita download, yaitu folder Windows 10. Oke. Langsung saja klik folder, baru ISO image-nya. Di sini kita melakukan pengisian ISO file Windows 10 yang udah kita download sebelumnya. Nah, ini ada file Windows 10-nya, langsung kita ini. Nah, di sini ada tanda peringatan ya. Di sini kita harus melakukan mengisi password. Sebenarnya tidak usah dilakukan, tidak apa-apa, asal kita menghapus centangnya. Seperti itu. Baru di sini kita akan melakukan base memorinya yang mau kita pakai sekitar 4 GB. Itu langsung saja kita finish. Oke, di sini sudah jadi. Sebelum kita melakukan kita masuk ke storage, lalu kita mengisi yang namanya optical bridge. Oke, kita cari just this file-nya, kita ke Windows 10, baru kita open. Nah, baru lalu tekan saja oke. Nah, di sini baru kita bisa start. Tunggu sebentar. Baik. Di sini ada resolusi ya. Kalau untuk kalian mau meninggikan memperbesar layarnya, di sini kita ada virtual screen. Nah, ada scale layoutnya, bisa pilih yang mana mau kalian. Di sini kali saya pakai yang biasa ya. Oke, kita tunggu penginstalasinya. Ini udah masuk ke menu booting. Nah, sini ada biasanya ya. Nah, langsung saja kita next. Oke, langsung saja install now. Oke, kita tunggu lagi penginstalasiannya. Nah, di sini ada mau masukkan yang namanya password. Jadi kita nggak perlu pakai password. Di sini ada have password. Nah, di sini kita download Windows 10 Pro, kita langsung aja pilih Windows 10, langsung next. Oke, kita tunggu. Nah, di sini kita harus mencentangnya, lalu next. Oke, pilih yang custom.
Jangan antara dua ini pilih yang custom ya. Nah, di sini kita bisa custom memori kita yang mau kita bagi. Di sini ada memori 50 GB, terus bisa kita bagi sebebas mungkin yang mau. Nah, di sini saya bagi salah-salah saja ya. Kita bagi misalnya 5 MB. Oke, nah di sini udah terbagi begitu. Jadi untuk pengisian lansia kita pilih yang paling banyak kapasitasnya 9 di situ ya. Jadi saya melakukan penginstalasi, saya pilih yang 49 itu. Lalu kita next. Nah, di sini kita menunggu untuk melakukan pengisiannya. Jadi tanpa perlu berlama-lama, sepertinya kita akan melakukan skip ya atau lebih cepat gitu dalam penginstalasiannya. Sebelum itu kita tunggu dulu sebentar ya. Jadi dalam instalasi itu yang paling hal membosankan itu adalah menunggu. Jadi yang kalian mempunyai kesibukan, supaya melakukan kesibukan kalian terlebih dahulu supaya bisa selesai dengan mudah gitu ya. Tanpa perlu berlama-lama kita akan melakukan skip seperti di sini ya. Oke, kita akan melakukan skip saja. Baik. Nah, di sini sudah mau selesai ya. Di sini sedikit lagi sudah mau selesai untuk melakukan ke boot utama. Nah, sudah sampai di sini kita selalu memilih bahasanya. Nah, kita pilih bahasa. Di sini ada beberapa bahasa yang sesuai dengan kalian mau. Jadi karena bahasa laptopnya ini English, jadi kita mengikuti sesuai yang udah tertera di laptop tersebut atau di Windows 10 yang mau kita install ini. Jadi langsung saja kita pilih ke Englishnya United, langsung kita next. Oke, di sini kita akan melakukan nunggu lagi. Nah, di sini ada US, langsung saja next. Nah, next langsung. Oke, di sini kita nunggu lagi. Nah, di sini yang di rumah pakai internet langsung saja ya ke. Nah, di sini kita harus mengisi nama PC kita. Buat aja nih Asus. Nah, ini kita tidak perlu langsung saja next. Nah, di sini kita menunggu lagi untuk mencapai menu utama dari Windows 10 yang barusan kita download. Oke, langsung saja save. Oke, tunggu lagi, skip.
Nah, di sini kita udah masuk ke menu utama dari Windows 10 yang kita download tadi. Oke, teman-teman, segini saja instalasi dari kami. Sekian saja, terima kasih. Dan sebelum kita melakukan penyelesaiannya, kita harus mematikan Windows tersebut melalui katakan saja Windowsnya, lalu play sebenarnya, terus kita matikan. Oke, terima kasih. Oke, jadi kesimpulan dari instalasi Windows 10 menggunakan VirtualBox itu merupakan cara yang efisien dan juga aman bagi para pengguna pemula gitu, karena dia tidak mengganggu sistem operasi atau sistem operasi utama gitu yang ada di komputer atau di laptop kita. Jadi cocok bagi pemula yang ingin belajar instalasi, konfigurasi atau metode-metode lain gitu, karena dia melakukan instalasi itu di sistem yang lain atau bisa kita bilang sistem di dalam sistem begitu. Jadi kalau untuk kekurangannya di dalam VirtualBox itu sering terjadi yang namanya error atau prosesnya itu terlalu lama, loadingnya terlalu lama, bootingnya juga gitu, atau ada kesalahan di beberapa partisi. Jadi begitu. Sekian pernyataan dari saya, terima kasih. Sekian dari kami kelompok 3. Jikalau ada salah, kami meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.